Selamat datang di kelas bisnis. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa dua orang pedagang yang berjualan produk sama? Dengan kualitas yang sama bagus juga, hanya salah satu pedagang saja yang laris manis, sementara yang lain sepi pembeli. Inti dari jawaban itu adalah pemasaran. Perkenalkan, saya Gizela Erum, dan hari ini kita akan bongkar tuntas rahasia di balik kegiatan bisnis paling seru, paling menantang, dan paling menentukan masa depan perusahaan, yaitu pemasaran. Siapkan energi dan fokus kalian, karena 10 menit ke depan akan mengubah total cara kalian melihat iklan dan setiap produk di sekitar kita. Konsep dasar pemasaran. Secara sederhana, pemasaran adalah aktivitas memperkenalkan, menawarkan, dan menyebarluaskan produk. Tujuan utamanya, menciptakan nilai bagi pelanggan dan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong, ini adalah proses menciptakan nilai pelanggan dan membangun hubungan yang kuat. Selanjutnya adalah jenis-jenis pemasaran. Yang pertama adalah branding, membangun citra dan identitas produk agar dikenal dan dipercaya. Branding bukan hanya soal logo, tapi tentang membangun citra, janji, dan identitas produk kalian agar dikenal, dipercaya, dan memiliki nilai unik di mata konsumen. Contohnya, mengapa Anda rela membayar lebih untuk merek tertentu? Itu karena brandingnya kuat. Yang kedua, iklan siaran. Ini adalah promosi melalui media konvensional, seperti radio atau televisi. Meskipun terlihat klasik, iklan siaran masih efektif menjangkau audiens yang sangat luas dan spesifik di area geografis tertentu. Yang ketiga, MLM Multi-Level Marketing. Ini adalah sistem penjualan langsung yang melibatkan jaringan anggota untuk memasarkan produk. Kunci dari sistem ini adalah rekomendasi pribadi dan insentif berjenjang bagi para anggotanya. Yang keempat, online atau internet. Ini adalah medan tempur modern. Kita menggunakan semua aset digital dari mengoptimalkan website SEO, mengirim mail newsletter, hingga memasang iklan berbayar yang sangat tertarget di platform digital seperti Google, Instagram, atau TikTok. Lalu yang kelima, one word mouth atau promosi dari mulut ke mulut. Ini adalah bentuk pemasaran paling kuat dan terpercaya. Kenapa? Karena rekomendasi datang dari orang yang kita kenal atau percaya. Tugas pemasar adalah memastikan kualitas produk sangat baik sehingga orang secara alami ingin membicarakannya. Terakhir, PR Public Relationship atau hubungan masyarakat. Fokus utama PR adalah menjaga hubungan baik dan reputasi perusahaan dengan publik, media, dan konsumen. Tujuannya bukan hanya menjual, tapi membangun loyalitas konsumen jangka panjang, memastikan mereka merasa dihargai. Selanjutnya ada 6 fungsi yang wajib dilakukan dalam setiap aktivitas pemasaran. Fungsi-fungsi inilah yang memastikan bisnis Anda berjalan optimal dari hulu ke hilir. Kita mulai dari yang paling dasar. 1. Pengenalan produk. Pemasaran wajib mengenalkan produk, manfaatnya secara detail, dan kelebihannya dibanding produk pesaing. Pengenalan ini harus mencakup semua informasi kunci agar konsumen yakin bahwa produk Anda adalah solusi yang mereka cari. 2. Fungsi pertukaran. Fungsi ini sangat esensial. Ini berkaitan dengan proses konsumen menukar uang, waktu, atau sumber daya mereka dengan produk Anda tanpa aktivitas pemasaran seperti penetapan harga yang jelas, ketersediaan produk, dan promosi. Proses pertukaran ini tidak akan pernah terjadi. Ketiga, riset. Pemasaran bukan hanya soal menjual, tapi juga belajar. Melalui riset, kita terus berusaha mengetahui kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen secara mendalam. Misalnya, rasa apa yang paling disukai, harga yang pas sesuai target, atau kemasan yang menarik. Riset ini krusial untuk mencegah produk salah sasaran dan mengurangi risiko bisnis. Keempat, distribusi fisik,
Pemasaran memastikan produk Anda harus dikirim dan ditempatkan ke lokasi yang tepat toko, gudang distributor, atau langsung ke tangan konsumen. Distribusi yang tepat menjadikan produk mudah ditemukan dan tersedia saat konsumen membutuhkannya. Jika produk bagus tapi tidak ada di rak toko, maka fungsi ini gagal. Kelima, layanan purna jual. Layanan ini diberikan setelah pembelian produk. Seperti garansi, perbaikan, instalasi, atau konsultasi. Ini adalah investasi jangka panjang. Mengapa penting? Karena layanan purna jual yang baik adalah kunci utama untuk menciptakan kepuasan dan loyalitas konsumen di masa mendatang. Keenam, kompetisi atau persaingan sehat. Pemasaran membantu perusahaan bersaing secara sehat dengan merancang strategi yang tepat. Strategi ini bisa fokus pada keunggulan kualitas, penetapan harga yang kompetitif, inovasi produk baru, ataupun keunikan promosi. Pemasaran adalah senjata utama dalam menghadapi kompetitor. Pemasaran tidak berdiri sendiri. Ia mencakup 5 pilar atau lingkup besar yang saling berinteraksi dan menentukan keberhasilan strategi. Yang pertama ada organisasi, segala aktivitas pemasaran. Mulai dari tahap perencanaan, riset, implementasi, hingga evaluasi hasil berpusat di dalam organisasi. Ini melibatkan koordinasi antar departemen. Selanjutnya ada pasar. Kita harus tahu siapa target konsumen kita, apa kebutuhannya, dan bagaimana perilaku mereka. Selanjutnya adalah produk. Lingkup ini mewajibkan kita untuk benar-benar tahu siapa target konsumen kita, apa kebutuhan mendasar mereka, dan bagaimana perilaku mereka dalam berbelanja. Pemahaman pasar yang mendalam adalah kunci untuk tidak membuang anggaran promosi. Selanjutnya, penentuan harga. Lingkup ini berfokus pada penentuan inti dari penawaran kita. Perusahaan harus mendefinisikan jenis, kualitas, fitur, desain, dan kemasan produk agar benar sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan konsumen. Lalu yang terakhir, promosi. Ini adalah lingkup untuk mengkomunikasikan nilai produk kepada pasar. Promosi bisa dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari iklan tradisional, kampanye di media sosial, hingga bekerja sama dengan influencer atau membuat event khusus. Kelima lingkup ini, jika dikelola dengan baik, menghasilkan dampak nyata bagi bisnis. Inilah yang membawa kita pada pembahasan peran strategis pemasaran dalam keberlangsungan bisnis secara keseluruhan. 1. Memperkenalkan produk. Peran dasar dan paling jelas. Tanpa pemasaran, produk hanya akan tersimpan di gudang, tidak dikenal, dan manfaatnya tidak akan pernah diketahui konsumen. 2. Mencapai target penjualan. Pemasaran berfungsi sebagai mesin pendorong utama untuk mencapai angka penjualan yang ditargetkan perusahaan. Memastikan perputaran modal dan keuntungan. 3. Memastikan kepuasan konsumen. Konsumen yang puas adalah aset paling berharga. Mereka tidak hanya membeli ulang atau loyalitas, tetapi juga menjadi advokat merek yang merekomendasikan produk Anda tanpa biaya iklan. 4. Membuat strategi lanjutan. Pemasaran terus mengumpulkan data feedback dan menganalisis penjualan. Data ini vital untuk merancang inovasi dan strategi berikutnya. Misalnya, mengetahui mengapa satu varian rasa lebih laku dari yang lain, lalu membuat varian baru berdasarkan data tersebut. 5. Bekerja sama dengan mitra. Pemasaran tidak hanya menjangkau konsumen, tetapi juga menjalin kerjasama strategis dengan distributor, pemasok, atau pihak lain untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi. 6. Atau terakhir, membuat rekapitulasi penjualan. Pemasaran bertanggung jawab menganalisis data penjualan secara berkala. Ini membantu manajemen mengetahui strategi mana yang efektif, produk mana yang laku,
dan di mana saja bisnis perlu melakukan penyesuaian. Baik semuanya, setelah kita bedah bersama, jadi mari kita simpulkan inti dari materi kita hari ini. Pemasaran sejatinya bukan hanya soal menjual produk dan mencapai target. Pemasaran adalah sebuah proses menyeluruh yang dimulai dari nol, memahami konsumen secara mendalam, merancang strategi yang tepat, menciptakan nilai superior, dan akhirnya memberikan kepuasan yang berkelanjutan kepada pelanggan. Ingat, dengan fungsi, jenis, dan strategi pemasaran yang baik, perusahaan Anda tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga akan terus berkembang dan unggul di tengah persaingan bisnis yang ketat. Terima kasih telah mengikuti kelas pemasaran ini bersama kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran bisnis dan strategi lainnya. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya.